Halo, Ma. Jangan cemas, uangnya belum aku siapin. Aku akan segera cari pinjaman. Kak, kamu teleponan sama siapa? Jeffrey, tadi Mama telepon bilang, Paman lagi di rumah sakit. Sekarang di rumah sakit mau operasi. Masih kurang 20 juta lagi. Apa? 20 juta? Eh, Aku nggak setuju. Kamu nggak ingat dulu dia gimana ke kita? Waktu aku jatuh dan kakiku luka. Masuk rumah sakit sebulan lebih. Dijenguk aja enggak. Beberapa tahun lalu mereka berbisnis. Semua orang tahu dia punya uang. Jangankan kirim uang ke kita. Telepon aja nggak pernah. Jeffrey, Paman memang sifatnya gitu. Kalau kamu gak suka dia, tapi kita juga harus lihat dari sisi Mama. Lakukan aja apa yang seharusnya dilakukan anak. Terus apa dia pernah bersikap sebagai seorang ayah? Kalau mama yang sakit, aku akan lakukan segala cara. Tapi dia, aku nggak bisa bantu. Mereka di luar kota, kita di pedesaan ini. Jarak yang begitu jauh. Mereka mau baik ke kita, tapi juga gak bisa apa-apa. Hal ini, biar aku cari cara. Aku nggak mau tahu. Urus aja sendiri. Tante, lagi di rumah ya? Akhir-akhir ini keuanganmu gimana? Aku mau pinjam uang darimu. Kamu mau berapa banyak, Anggi? Kalau bisa, 10 juta. Astaga, ada apa sampai perlu sebanyak itu? Begini, paman yang menikah dengan mamaku lagi sakit. Sekarang dia masuk rumah sakit. Butuh biaya 20 juta untuk operasi. Aku gak punya sebanyak itu, makanya aku mencarimu. Bantu aku cari solusi. Anggi, bukan aku gak mau bantu. Lihat dua anakku ini. Mereka besok harus daftar sekolah. Biaya sekolah paling gak jutaan, ini aja aku udah pusing. Gak apa-apa, ini bisa dimengerti. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Anggi, ku dengar kamu minjam uang kemana-mana. Dengan penampilanmu ini, dengan tubuhmu ini. Gimana kalau aku kenalin ke orang kaya aja? Kalau gitu kan langsung ada uang, gak perlu pinjam sana-sini. Tante, kamu ini ngomong apa? Walaupun aku miskin, juga gak perlu uang kayak gitu. Kalau kamu mau, cari untuk dirimu sendiri. Ih, dasar bodoh, orang berbaik hati juga. Huh, Tante lagi di rumah ya? Iya, di rumah. Anggi, sini duduk. Oke, Tante lagi punya uang gak? Aku mau pinjam 10 juta. Kamu gak cepat bilangnya. Uangku kemarin baru pakai untuk beli anakan sapi. Maaf ya, gak bisa membantumu. Gak apa-apa, Tante. Aku kembali dulu ya. Duduk dulu. Gak dulu. Kak Mirna, Kak Mirna. Aku di sini. Eh, Kamu di sini lagi potong anggur ya? Kak Mirna, aku mau minta tolong. Jeffrey, ada apa? Bilang aja. Aku paham, Jeffrey. Hal ini serahkan aja padaku. Kamu tenang aja. Kak Mirna, maaf ya merepotkanmu. Oh, oke. Kalau gitu hati-hati ya, Jeffrey. Oke. Anggi, lagi masak ya? Mirna, kamu datang. Ayo sini duduk. Anggi, kamu butuh uang kok gak bilang denganku? 2 hari lalu aku jual anggur. Kebetulan belum aku deposit. Ini, anggap aja aku tabung di kamu. Mirna, hidupmu sekarang udah begini. Kalau aku bilang padamu, hatiku gak tega. Kenapa bilang gitu? Langit akan cerah setelah hujan. Hari-hari yang buruk pasti akan berlalu. Ini, terima aja. Mirna, aku... Cepat terima. Oh ya, 5 juta ini. Uang dari Jeffrey selama beberapa tahun ini mengumpulkan kardus. Dia menyuruhku bilang padamu ini uangku sendiri. Tapi keadaan kayak gini, aku masih harus sampaikan padamu. Ini, kamu ambil. Aku pergi dulu ya. Makanlah dulu. Enggak deh.
Kakak, barusan Kak Mirna dari rumah ya? Dia antar uang untuk kita. Wah, beberapa hari yang lalu aku lihat dia lagi jual anggur. Sepertinya cukup banyak. Jeffrey, kamu nggak perlu pura-pura lagi. Mirna udah bilang semuanya padaku. Aku tahu hatimu nggak bisa terima. Tapi hal semacam ini, kita nggak bisa nggak bantu. Kakak, aku bukan orang yang gak pengertian. Ini prinsip hidupku. Orang lain menghormatiku, aku pasti membalasnya. Selama ini, Paman sama sekali gak pernah pedulikan kita. Aku benar-benar gak bisa anggap mereka sebagai keluarga. Jeffrey, kamu ini ngomong apa? Kita bukan cuma pakai pikiran, tapi juga harus pakai kasih sayang. Kamu harus ingat, Mama itu orang paling penting bagi kita. Aku tahu Mama itu penting. Tapi pria itu, apa hubungannya dengan kita? Kamu gak paham. Peduli pada seseorang, bukan memberikan hal yang menurutmu bagus untuk dia, tapi berikan dia apa yang dia mau. Yang paling Mama inginkan, ia menghabiskan sisa hidup dengan bahagia bersama Paman. Mereka berdua bersama, kalau sakit, bisa saling menjaga kapanpun itu. Aku sebagai putrinya, walaupun sangat berbakti, juga gak bisa menggantikannya. Kakak, kau jelaskan begini, aku jadi mengerti. Baguslah kalau kamu ngerti. Kamu makan sendiri ya, aku ke bank bentar. Oke.